Shalom saudara-saudara. Selamat menyambut hari Paskah atau Jumat Agung. Di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menghayati bersama-sama pengorbanan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus yang telah mati supaya saudara dan saya mendapat kehidupan. Yesus yang menghembuskan nafasnya yang terakhir agar saudara dan saya mendapat nafas hidup yang baru. Saya akan membacakan satu petikan firman Tuhan yang diambil daripada Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 hingga ayat yang ke-49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara yang saya kasihi, kita melihat di sini ketika hari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, dan apa yang telah terjadi, peristiwa-peristiwa di mana langit menjadi gelap, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, dan di dalam petikan yang lain kuburan terbuka dan orang kudus hidup kembali dan pergi ke kota-kota menampakkan diri. Saya mengajak saudara untuk melihat ucapan orang yang tidak percaya ini daripada pasukan tentara Romawi. Setelah melihat dia yang mengiringi Yesus dari ketika Yesus ditangkap, dia dipukul, disiksa, dan sepanjang perjalanan hingga ke bukit Golgota itu. Dan di akhirnya dia membuat kesimpulan dan statement. Dia berkata bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Orang yang tidak bersalah dihukum bunuh. Kepala prajurit ini dia seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dia setelah melihat sendiri dengan matanya, dan dia membuat keputusan dan kesimpulan bahwa Yesus tidak bersalah. Juga orang ramai yang bersama-sama Yesus yang bersorak katanya, salibkan dia, salibkan dia. Dan telah menyaksikan juga apa yang telah terjadi ini. Mereka semua pulang dalam keadaan yang sedih dan penuh kekesalan dan memukul-mukul diri. Saudara yang saya kasihi, apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada waktu itu sungguh nyata, sungguh real. Ada dua keadaan. Ketua prajurit yang ditugaskan untuk membunuh Yesus, akhirnya dia membuat kesaksian bahwa Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Dan satu kelompok lagi orang ramai yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan juga ada orang imam-imam yang ikut
juga melihat, menyaksikan bagaimana mereka menyesal, sangat menyesal pulang dan memukul-mukul diri mereka. Tapi tidak disebut, diberitahu di sini para imam, para ahli Taurat itu menyesal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kepala prajurit dan orang ramai yang bersorak-sorak itu, mereka telah tertipu oleh para imam-imam, dan di dalam kebencian mereka terhadap Yesus, mereka tidak mau mengaku akan kesalahan mereka. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat di sini pengakuan atau kesaksian kepala prajurit ini dan orang yang meminta bersorak supaya Yesus disalibkan itu mengaku Yesus tidak bersalah. Mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini adalah suntikan iman kepada saudara dan saya. Kalau orang yang tidak percaya saja mengaku bahwa Yesus adalah benar, Yesus adalah Tuhan, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan, terutama bagi anak-anak Tuhan yang mulai suam-suam imannya. Bertobatlah, percayalah bahwa Tuhan adalah sungguh-sungguh real, benar. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.